eh, bagaimana mengkaitkan visi Mr. Prabowo as our next president itu dengan eh, pandangan Budiman Sujatmiko yang mengatakan bahwa dengan anggaran 7.500 itu tidak akan mengurangi nilai 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau visi Mr. Prabowo itu bisa kita lihat di bukunya Paradoks Indonesia, kemudian dalam tulisan yang pendek itu bisa kita baca di Newsweek Opini edisi 12 Juni ya. Itu Mr. Prabowo dengan jelas menyatakan bahwa our people, not our minerals, are Indonesia's number one resource. Jadi yang nomor satu itu adalah our people, not our mineral. Itu pernyataan yang saya kira cukup tegas dan jelas, dan itu masih inline dengan apa yang dituangkan di bukunya. This is why, masih di opini, this is why everything I will do must contribute to affording our people better lives, higher employment, more education, new opportunities to succeed and thrive. Itu jelas sekali bahwa betapa Mr. Prabowo itu memberikan garis yang sangat tebal pentingnya better life for our people. Jadi itu visi, pandangan. Kemudian ketika Mr. Prabowo tiba saatnya untuk mengelola negara, salah satu program yang inline dengan apa yang jadi visinya itu adalah makan siang gratis, yang kemudian karena pertimbangan keterbatasan anggaran dan sebagainya namanya disesuaikan dengan makan bergizi. Kemudian juga adjustment itu dari sisi besaran yang semula Rp15.000 menjadi Rp7.500. Nah, kemudian ini statement Budiman Sujatmiko ini yang memicu kontroversi ya. Karena bagaimana 7.500 itu tidak akan mengabaikan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini dengan mungkin kalau saya mengatakan Budiman itu ngawur, itu dasarnya adalah ya kalau saya sehari-hari makan nasi kucing 2 bungkus plus 1 teh itu sudah lebih dari 7.500, dan itu menurut ahli gizi saya yakin masih jauh dari 4 sehat 5 sempurna. Nah, ahli gizi Hafiza Anisah itu mengemukakan bahwa apa yang dikatakan oleh Budiman bahwa 7.500 itu akan mengcover 4 sehat 5 sempurna itu adalah satu ungkapan yang ngawur gitu ya. Karena itu pasti nanti akan, kalau misalnya diaudit oleh FAO, Food and Agriculture Organization, sebuah badan pangan di bawah PBB, itu kalau mengaudit program itu nanti menurut ahli gizi tersebut itu akan memalukan Indonesia. Nah, kembali pada antara visi kemudian implementasi kebijakan itu memang tidak bisa tidak harus berdamai dengan kondisi. Kondisinya apa? APBN yang terbatas. Kalau ibarat budget line itu tidak semua program itu bisa kita posisikan di luar budget line. Semua harus berada pada garis anggaran yang memang itu bisa dikalkulasi. Sehingga bukan berarti program makan siang gratis ini tidak sesuai dengan visi Mr. Prabowo, tetapi bahwa kebijakan itu harus mengalami berdamai dengan kondisi.
Nah, kalau saya sebagai masyarakat yang eh, boleh dikatakan eh, setuju dengan program makan siang gratis itu, barangkali seandainya Mr. Prabowo dihadapkan pada satu eh, kendala anggaran, ya barangkali efisiensi ini menjadi satu unsur penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau kita dengar bahwa eh, kabinet itu akan dibengkakkan, itu jelas itu akan memakan eh, anggaran yang tidak sedikit, dan itu selama 5 tahun ke depan juga akan menjadi beban anggaran. Bagaimana kalau misalnya dikaji lebih serius, kalau perlu tidak hanya ditambah sebagaimana dilakukan oleh Gus Dur, itu bahkan menghapus Kementerian Sosial ya, dan Kementerian Penerangan. Itu saya kira bahwa akomodasi kepentingan partai itu perlu, tetapi itu tidak boleh mengalahkan kepentingan yang Mr. Prabowo sendiri sebutkan, our people, our people is most important than everything. Bahkan mungkin kepentingan partai Mr. Prabowo sendiri itu harus kalah dengan kepentingan your people. Salam konstitusi.